Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfudlia dengan NIM 23110104016 dari kelas D1 BGMI UIN Jember. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pembuatan PPT interaktif mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Lailatul Usriah MPDI. Di sini saya akan membahas tentang mengimplementasikan cara mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ada beberapa sebab yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Yang kedua adalah tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan P5. Yang ketiga, menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk proyek P5. Yang keempat adalah langkah-langkah merancang alokasi waktu untuk melaksanakan P5. Dan yang terakhir adalah menyusun modul P5 yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Cara yang pertama adalah cara membentuk tim fasilitator yang efektif dalam pelaksanaan P5. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah identifikasi kriteria dan kompetensi dasar, keberagaman tim, seleksi calon fasilitator, partisipasi terkait, pelatihan dan orientasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, evaluasi dan peningkatan komunikasi efektif. Ada beberapa tahapan kesiapan satuan pendidikan sebelum pelaksanaan. Identifikasi kesiapan satuan pendidikan ini didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan dinamis di mana seorang siswa secara aktif mengeksplorasi masalah dan tantangan nyata untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap awal. Satuan pendidikan yang masuk dalam tahapan ini belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua adalah konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik. Dan yang ketiga adalah satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal. Yang kedua adalah tahap berkembang. Nah, tahap berkembang ini yang pertama adalah satuan pendidikan yang masuk dalam tahap ini sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Sekolah memiliki evaluasi berkala. Yang kedua adalah konsep pembelajaran berbasis proyek itu sudah dipahami sebagai sebagian pendidik. Untuk yang terakhir adalah satuan pendidikan itu mulai melibatkan pihak di luar satuan pendidikan untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Nah, untuk yang terakhir adalah tahapan lanjutan, di mana yang pertama adalah untuk satuan pendidikan yang masuk dalam tahapan lanjutan ini sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan untuk menerapkan project based learning. Yang kedua adalah konsep project based learning sudah dipahami semua pendidik. Dan yang terakhir adalah proses identifikasi kesiapan ini dilakukan oleh kepala sekolah bersama tim fasilitator P5 yang dipimpin oleh koordinator P5. Nah, untuk menentukan dimensi dan tema yang relevan, salah satu tahap krusial dalam merancang proyek penguatan profil Pancasila pada kurikulum Merdeka adalah menentukan dimensi dan tema proyek. Untuk menentukan dimensi dan tema yang relevan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada beberapa langkah di antaranya. Yang pertama, identifikasi tujuan P5. Yang kedua, pengembangan dimensi dan tema. Yang ketiga, pengembangan modul proyek. Dan yang terakhir adalah pengembangan kegiatan. Langkah-langkah untuk merancang alokasi waktu, yang pertama adalah menentukan durasi proyek, yang kedua mengatur alokasi waktu, yang ketiga fleksibilitas dan alokasi, yang keempat adalah evaluasi dan penyusunan. Untuk menyusun modul P5 sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu sangat penting untuk memahami kompetensi dasar yang diharapkan konteks lokal, serta kebutuhan siswa dan pengembangan karakter. Selain itu, modul itu harus mampu mendorong partisipasi aktif siswa, mendorong kolaborasi, dan memberikan ruang untuk refleksi diri. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyusun modul P5 yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, di mana yang pertama adalah analisis kebutuhan peserta didik dan konteks. Yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun kegiatan pembelajaran. Yang keempat, memilih sumber belajar. Yang kelima, menyusun asesmen. Dan yang terakhir adalah membuat struktur modul. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.